Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang aset bisnis digital dan kenapa kita perlu menciptakan aset bisnis di dunia digital. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya di nomor WhatsApp saya secara langsung di 085649768468. Oke, kita mulai satu persatu materinya. Ya, sekarang kita masuk ke materi langsung ya. Kenapa kok harus aset sih? Kenapa kalau kita bisnis itu kenapa kita harus nyiptain aset? Ada dua alasannya. Yang pertama, sebagai seorang pebisnis kita harus sadar bahwa bisnis itu ada turun dan naiknya. Itu sudah hukum alam di bisnis. Jarang sekali bisnis yang terus naik. Bisnis ada masanya turun, ada masanya naik. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Beberapa waktu yang lalu pada saat krisis, hampir sebagian besar bisnis merasakan dampaknya kan. Bahkan ada yang bangkrut malahan. Nah, yang kedua, kenapa kok harus nyiptain aset? Karena kita pengen ngasih warisan kebaikan untuk anak cucu kita, warisan kesejahteraan untuk anak cucu kita. Jadi nggak hanya berhenti di generasi kita saja, anak cucu kita dan terus ke bawahnya sebisa mungkin tidak perlu mengalami hal yang terlalu sulit yang kita rasakan saat ini. Apalagi yang kita pernah hidup di masa-masa sebelum ada internet, sebelum ada dunia digital. Kita merasakan bahwa peluang untuk sukses pada waktu itu sangat kecil sekali karena keterbatasan biaya, karena keterbatasan akses dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita sadari secara sesadar-sadarnya bahwa sebagai seorang pebisnis kita harus menciptakan sebuah aset untuk masa depan. Sebagai investasi masa depan, sebagai warisan untuk anak cucu kita nantinya. Lalu apa saja sih yang dimaksud aset itu? Nah, ini saya jelasin satu persatu ya. Aset itu saya bagi menjadi dua, aset fisik dan aset digital. Aset fisik seperti halnya deposito, ruko, kos-kosan, rumah sewa, kemudian gerobak sewa angkringan atau gerobak-gerobak sewa yang lain dan lain-lain. Nah, ruko, kos-kosan, rumah sewa dan gerobak ini harus aktif ya, karena kalau cuma ruko saja, cuma kos-kosan saja tapi nggak aktif ataupun pembayarannya nggak lancar, itu nanti akan jadi liabilitas, bukan jadi aset. Aset itu kuncinya adalah sesuatu yang bertambah nilainya, bertambah keuntungannya di masa depan. Itu yang dinamakan aset. Kalau deposito ya boleh-boleh saja, cuma harus ingat juga deposito ini ada jangka waktunya, terus kemudian ada pajak-pajaknya juga. Jadi untuk aset fisik silahkan sesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian ada aset digital. Aset digital ini antara lain saham, cryptocurrency, mata uang kripto, ataupun trading. Ini penjelasan lengkapnya, detailnya silakan searching di Google ya. Nah, yang keempat itu branding. Branding adalah salah satu aset yang dapat kita ciptakan di dunia digital siapapun diri kita. Branding ini ada beberapa jenisnya, antara lain buku. Buku ini bisa fisik maupun e-book. E-book ini buku digital. Branding ini dengan kita menulis buku, branding kita akan naik secara otomatis. Kita dinilai sebagai seorang yang ahli di bidang yang kita tulis dalam buku tersebut. Kemudian ada liputan media massa. Liputan media massa ini bisa TV, radio, koran maupun majalah. Namun ini kesempatannya kecil sekali untuk kita bisa ciptakan ya sendiri. Kalaupun kita bisa, kita harus bayar iklan yang biayanya tidak murah. Nah,
Itu cara-cara lama ya. Buku dan liputan media massa ini cara-cara lama, tetap bisa dilakukan saat ini, namun effortnya akan jauh lebih besar. Nah, yang berikutnya, 3 yang berikutnya ini yang paling mudah untuk kita lakukan, paling cepat untuk kita rasakan hasilnya. Yang pertama, branding di website. Website itu saya lihat sebagian besar masih hanya sekedar papan pengumuman saja, seperti brosur yang bentuknya digital. Padahal fungsi utama sebuah website bukan seperti itu, tapi untuk mengumpulkan data pembeli yang mengunjungi website kita, kemudian untuk menghubungi data secara rutin. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data calon pembeli, itu jangan dianggurin kalau masuk ke website. Kita harus membuat mereka mengisi data mereka di website kita, minimal nomor kontak dan email. Kemudian kita hubungi data tersebut secara rutin, bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali yang belum pernah melakukan pembelian di bisnis kita. Ini juga, website ini juga bisa dijadikan ruang pameran. Ruang pameran yang bisa berjalan 24 jam tanpa kita. Jadi seperti brosur tapi lebih personal lagi, karena kita bisa mendeskripsikan banyak hal tentang apa yang kita jual, testimoninya, kemudian video-videonya bisa kita masukkan juga. Jadi berbeda dengan brosur fisik. Ini yang salah satu dapat kita lakukan untuk website. Jadi 3 fungsi utama website itu adalah untuk mengumpulkan data, menghubungi data, dan ruang pameran. Kemudian branding yang berikutnya itu sosial media. Sosial media ada WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ini yang umumnya dipakai banyak orang. Yang WhatsApp ini pada umumnya mereka mengupdate kegiatan-kegiatan harian mereka. Kemudian ada Facebook. Kalau Facebook ini biasanya bentuknya cerita keseharian ya, karena tulisannya bisa menulis panjang di Facebook. Lalu ada YouTube. YouTube ini biasanya temanya tentang liputan, pengetahuan, dan cara melakukan sesuatu. Lalu ada Instagram. Kalau Instagram ini lebih ke video kegiatan yang sekarang ya. Jadi yang sekarang ada Reels, itu lebih hype, lebih populer daripada hanya feed saja. Feed itu tampilan postingan yang bentuknya square 1:1. Jadi isinya biasanya sekarang itu video kegiatan, kemudian video pameran, dia punya apa, bisa apa, jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Lalu kemudian ada TikTok. Kalau TikTok ini yang masih tergolong baru ya di tahun 2022 ini isinya informasi update, kemudian tantangan-tantangan, dan informasi rahasia yang selama ini kita nggak tahu. Jadi tipikalnya berbeda-beda. Nah, nanti disesuaikan aja kita mau masuk ke yang mana, mau menciptakan aset digital di yang mana dulu nih. Saran saya pilih satu dulu aja dulu, jangan langsung banyak, karena kalau banyak nanti nggak fokus. Saran saya lagi, kalau kita masih terbatas waktu dan tenaganya, lebih baik fokus ke YouTube. Kenapa YouTube? Karena YouTube ini bisa jangka panjang. Kita membuat satu video yang kemungkinan akan ditonton orang beberapa tahun lagi. Pernah nonton video YouTube kan? Nah, cek di tanggal video YouTube yang kita tonton selama ini. Apakah itu baru diupload kemarin atau 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu? Itu tetap ada asetnya. Jadi YouTube ini menjadi jalan masuk untuk menghubungi kita lebih lanjut lagi, orang-orang yang akan menghubungi kita. Dan YouTube ini bisa jangka panjang. Effortnya memang agak susah ya di awal, karena belum terbiasa aja untuk membuat video seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah gampang kok. Karena niat kita pengen mempersiapkan aset digital untuk masa depan bisnis kita, untuk masa depan anak cucu kita. Jadi ada 3 hal bentuk konten di YouTube itu, tentang liputan, tentang pengetahuan, dan cara melakukan. Apapun bisnis kita bisa kita upload di YouTube. Dan ini sifatnya lebih jangka panjang.
Nanti di deskripsi YouTube bisa kita cantumkan link WhatsApp, link Facebook, link Instagram, link TikTok. Jadi seperti itu. Jadi saran saya untuk awal lebih baik ke YouTube dulu. Lalu kemudian branding yang berikutnya itu adalah dengan ads atau iklan berbayar, iklan digital berbayar ke Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Iklan berbayar ini kenapa kok harus berbayar? Ketika kita menggunakan iklan organik, konten organik ya, yang seperti kita lakukan di sini nanti, itu penyebarannya ya dilakukan secara organik, secara biasa saja. Menurut mutual friends kita, like kita, subscribe kita, misalnya seperti itu. Nah, dengan ads atau iklan digital berbayar ini penyebarannya akan jauh lebih luas, lebih cepat, lebih tertarget sesuai dengan kebiasaan dan minat para penontonnya. Jadi iklan kita akan dibantu disebarkan ke orang yang kemungkinan tepatnya jauh lebih tinggi dengan lebih cepat dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk ads iklan digital berbayar ini, kalau Bapak Ibu bingung, bisa nanti hire tim saya di adscreator.id untuk menjalankan iklannya. Oke, lanjut ke yang berikutnya ya. Terus oke nih, sudah mulai paham ya. Terus kemudian harus gimana nih sekarang? Langkahnya gimana? Saya tertarik untuk membuat aset bisnis di dunia digital. Terus ini harus kayak gimana? Oke, ini saya buat checklistnya ya. Ada beberapa checklist yang dapat Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, tetap jalankan bisnisnya yang ada sekarang. Jangan ditinggalkan karena itu jadi mesin uangnya Bapak Ibu untuk saat ini. Kemudian yang kedua, pilih aset digital yang cocok. Ini yang saya sampaikan tadi, kira-kira mana yang cocok, pakai yang mana. Lalu posting konten-konten menarik, buat konten-konten yang menarik tentang bisnisnya. Saran saya lebih baik buat aset digital yang ada hubungannya sama bisnisnya saat ini, apapun bisnisnya, karena itu seperti mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Kalau zaman dulu bentuknya buku, liputan di majalah kayak gitu. Kalau sekarang di konten-konten di sosial media, salah satunya YouTube yang bisa jangka panjang dan mudah dilakukan untuk awal. Lalu kemudian persisten ini beda sama konsisten ya. Kalau konsisten kita maju terus, ketika ada hambatan capek menyerah akhirnya. Tapi kalau persisten ada hambatan, ada susahnya, ada senengnya, karena tahu tujuan besarnya tetap dilakukan. Tujuan besarnya kita adalah mempersiapkan aset bisnis digital masa depan kita yang nantinya dapat kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi kita benar-benar harus persisten dalam tindakan-tindakan kita. Terus kemudian yang kelima, investasi branding. Investasi branding ini ya bahan konten untuk organik, lalu saldo iklan untuk ads. Bahan konten organik ini maksudnya adalah media sosial ini perlu bahan konten untuk membuat cerita, membuat liputan. Nah, konten yang perlu kita persiapkan adalah konten mentah. Jadi setiap kita keluar, setiap ketika kita ada kegiatan di bisnis kita, sebaiknya didokumentasikan sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu dipikir ini salah, ini benar. Kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, karena momen itu nggak bisa diulangi lagi. Nanti pada saat proses editing baru kita pilih-pilih. Lalu kemudian saldo iklan ads ini untuk brandingnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu nggak capek ngurusin sosial media seperti ini, karena fokusnya kita itu sebagai seorang pebisnis, bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang dengan cepat, dikenal banyak orang yang tepat sesuai market potensial bisnis kita. Jadi saldo iklan ads ini bukan untuk mendapatkan penghasilan saja, tapi ini investasi jangka panjang, karena penyebaran bisnis kita, informasi bisnis kita akan jauh lebih luas dan lebih cepat. Saldo iklan ads ini bebas bermacam-macam sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata di klien saya antara 1,4 juta sampai ke 3,3 juta untuk 1 bulan. Jadi disesuaikan aja kira-kira kemampuannya seberapa. Kemudian
Yang terakhir ini yang paling penting. Semua hal boleh dilupakan materi-materi di atas, tapi ini yang nggak boleh lupa. Permudah orang untuk menghubungi kita. Karena kalau orang susah menghubungi kita, yang tadinya minat bisa saja tiba-tiba membatalkan minatnya dan cari orang lain. Karena kita susah untuk dihubungi. Nah, permudah itu bisa dengan seperti yang saya lakukan ini. Saya menuliskan nomor kontak saya, menjelaskan siapa saya, supaya orang lebih mudah menghubungi kita. Nah, jangan ragu, jangan malu-malu untuk menyebarkan nomor kontaknya, nomor WhatsAppnya, link websitenya, karena itulah yang memperbesar peluang kita untuk berhasil dan memperbesar profit jangka panjang kita di pembuatan aset bisnis digital ini. Saya rasa begitu untuk kali ini. Sekali lagi, jika Bapak Ibu punya pertanyaan mengenai materi ini, bisa langsung kontak saya, atau ingin menggunakan jasa adscreator.id untuk bisnisnya, bisa kontak saya langsung juga di 085649768468. Insya Allah nanti saya sama tim akan bantu mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu, menciptakan aset bisnis di dunia digital untuk anak cucunya Bapak Ibu juga. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dari adscreator.id.